Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kepulangan Pak Presiden dari kunjungan ke negara-negara yang lain, langsung melakukan rapat terbatas dengan kabinet merah putih bersama menteri-menterinya. Kita gas apa hasilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ guys. Ini ada video dari Pak Erlangga Hartarto dan juga Pak Agus Harimurti Yudhoyono atau Pak AHY. Ini banyak fansnya guys. Oke. Dan ini seusai rapat terbatas dari yang dipimpin oleh Pak Prabowo mendorong investasi di kawasan ekonomi khusus dan percepatan proyek strategis nasional guys. Gas apa yang diucapkan, kita simak bareng-bareng. Saya didampingi oleh Pak Menko Infrastruktur, Pak Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Perhubungan guys. Pak Dodi. Oke, Pak. Tadi rapat mengenai kawasan ekonomi khusus yang bertujuan untuk menarik investasi dan juga untuk meningkatkan ekspor. Tadi disampaikan capaian keseluruhannya selama ini sebesar 242,5 triliun, lapangan kerjanya 151.260 orang dengan 394 perusahaan. Nah, kinerja di tahun ini itu investasinya sebesar 68,43 itu sampai kuartal ketiga dan mempekerjakan 34.169. Arahan Bapak Presiden terhadap kawasan-kawasan ekonomi ini untuk terus didorong, dilanjutkan dan juga diproses agar investasi bisa masuk, terutama investasi yang kemarin Bapak Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri. Jadi beberapa investor termasuk untuk data center dan yang lain untuk didorong. Kemudian juga mengenai proyek strategis nasional, arahan Bapak Presiden proyek strategis nasional yang selesai 2024-2025 untuk terus dikejar karena direncanakan di tahun ini 18 proyek selesai, sedangkan 30 lagi akan selesai di tahun 2025. Nah, tentunya program-program ini Bapak Presiden arahkan untuk dilanjutkan dan nantinya tentu apabila ada investasi lain akan dibahas secara lebih detail. Dan selanjutnya akan ada pengumuman untuk menjelang hari libur Natal Tahun Baru. Ini ada tiket pesawat yang sudah bisa harganya dibuat terjangkau. Silakan Pak Menko. Ya. Ini guys. Terima kasih Pak Menko Ekonomi, Bapak Erlangga Hartarto, Pak Dudi Purwagandi, teman-teman wartawan sekalian. Menyambung apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Menko Perekonomian, rapat terbatas sore hari ini fokus pada proyek strategis nasional PSN dan juga kawasan ekonomi khusus, dan tentunya apa yang sudah berjalan dengan baik selama ini akan dilanjutkan dan terus dipastikan agar hasilnya juga segera berdampak untuk masyarakat dan ekonomi. Dan tentunya karena PSN dan KEK ini banyak sekali kaitan dengan kegiatan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, terima kasih tadi Bapak Menko juga telah menyampaikan di forum dan kami menyambut dengan baik untuk melibatkan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang merupakan Kemenko baru dengan nomenklatur yang juga sangat spesifik, yaitu infrastruktur. Dengan demikian, 228 PSN dan juga ada 24 Pak ya, KEK yang terus dikawal progres dan juga pembangunannya. Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang baik antara dua Kemenko ini bisa semakin menghasilkan proyek-proyek, program-program, juga kawasan-kawasan yang sukses di kemudian hari. Dan kemudian tadi di akhir saya juga menyampaikan karena ini menjadi atensi dan juga sekaligus harapan, atensi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga harapan masyarakat banyak bersama Menteri Perhubungan dan juga Bapak Menko Ekonomi. Selama 2 minggu terakhir ini kami bekerja tidak selalu dibuka ke umum, tetapi yang jelas berupaya agar terjadi penurunan harga tiket pesawat menjelang high season, yaitu libur Natal dan Tahun Baru. Dan mudah-mudahan dengan sejumlah elemen yang bisa diturunkan, ini melibatkan semua stakeholder,
Jadi Pak Menhub bersama stakeholder yang lainnya termasuk bagaimana maskapai, BUMN, ini juga sama-sama menyadari pentingnya penurunan harga tiket untuk membantu masyarakat kita dan juga menggerakkan ekonomi termasuk pariwisata. Maka dari semua elemen tadi termasuk menurunkan biaya atau jasa di bandar udara ya, ke bandar udaraan, termasuk juga aftur dan tentunya fuel surcharge, maka bisa dikurangi harga tiket itu kurang lebih 10%. 10% dari harga biasanya secara nasional atau secara domestik. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan masyarakat kita yang ingin berpergian selama libur Natal dan Tahun Baru. Demikian mungkin yang disampaikan Pak Menhub. Saya rasa Tiket untuk dalam negeri. untuk dalam negeri. Jadi untuk dalam negeri ini juga kita harapkan bisa menjadi kabar baik buat masyarakat yang juga punya keluarga, ingin liburan di akhir tahun. Mudah-mudahan ini juga bisa menggerakkan sektor ekonomi kreatif kita. Demikian teman-teman. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, itu berlaku Semua. itu berlaku untuk 19 bandara utama. Nanti listnya akan kami sampaikan. Pengurangan fuel surcharge, kemudian biaya-biaya lain yang ada di 19 bandara tersebut. Iya. Sementara kami baru menetapkan yang 19 bandara itu. Ya. Ya, semua yang terkait dengan biaya-biaya yang timbul di ke bandara udaraan, kemudian juga aftur juga ada dari Pertamina berhasil menekan biayanya, kemudian juga dari fuel surcharge, dan jadi itu yang bisa kami lakukan maksimal untuk saat ini untuk Nataru. Wah iya guys, gagah guys. Ya, itu termasuk. Jadi 19 bandara itu termasuk bandara-bandara besar, Soekarno-Hatta, kemudian Denpasar, ya. Ada 19 bandara. Itu semuanya termasuk bandara besar. Ya, terima kasih ya. 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 Oke Pak, terima kasih. Oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim, itu tadi yang disampaikan oleh dari keterangan pers ya guys, dari Pak Menteri Perekonomian Pak Erlangga dan juga Menteri Infrastruktur dari Pak AHY dan juga ada Pak Dodi. Saya lupa tadi apa guys, Menteri apa tadi ya? Oh, Menteri Perhubungan guys, yaitu ini semoga apa ya, hasil rapat terbatas yang dilakukan oleh para kabinet merah putih yang dipimpin oleh Pak Prabowo langsung ini bisa apa ya, menjadi untuk ekonomi Indonesia lebih oke, dan juga membahas tentang apa ya, tiket-tiket pesawat dalam negeri maupun luar negeri, semoga apa ya, tidak melonjak naiknya sampai tinggi lah istilahnya guys. Pokoknya semoga menjadi kemajuan untuk Indonesia dan bagi rakyat Indonesia guys, terutama rakyat kecil, semoga lebih sejahtera guys. Wow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.